Saya cabut skor, kita lanjutkan persidangan. Silakan, Jegel sebagai penuntut. Baik, Ada Yang lagi Mulia, bukti tambahan? saya selain punya barang bukti yang tadi sudah saya jelaskan, saya memiliki saksi ahli Yang Mulia. Wah, ini menarik. Yes. Masih Lagi-lagi naik ontak kemarin dia. Ada sebuah cerita Yang Mulia. Ada cerita. Seorang agamawan bertemu dengan seorang hakim. Dia membawa binatang seperti ini. Kemudian, kamu tidak sopan, kata hakimnya. Kenapa di depan hakim membawa binatang? Iya, ini hakim yang zalim, bukan di main hakim sendiri. Jadi kemudian dia bilang, binatang ini walaupun saya bawa, tapi di luar diri saya dan saya yang kendalikan. Nah, kalau kamu, binatangnya ada di dalam diri kamu, dan kamu yang dikendalikan oleh binatangnya. Ini namanya Habib Ulti namanya. Silakan saksi ahli. Silakan. Menuju bangku saksi. Saya mau nanya dong, Bib. Di dunia entertainment ada fenomena bayar uang atau nyogok, Bib. Yang kayak terjadi di kasus kita ini, Bib. Ya. Untuk masuk ke dunia entertainment kadang-kadang harus duit dulu, apa dulu. Itu gimana, Bib, menurut Habib? Bagus sih. Enggak dong, enggak dong. Itu bagus. Enggak. Ya, sebenarnya kan ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang menyogok dan mendapatkan sogokan itu sama-sama di neraka. Maka pertolongan kita itu seharusnya dari Tuhan, bukan dari uang, bukan bahkan dari orang. Utamanya itu dari Tuhan. Semua yang nggak dibolehin sama Tuhan jangan dijalani. Tapi kalau memang kita nih punya kompetensi, kemudian ditolak hanya karena orangnya ini secara sistem nggak suka sama kita, maunya keluarganya doang atau orang-orang terdekatnya. Kalau untuk mengambil hak kita, maka sebatas untuk mengambil hak itu boleh dilakukan. Nggak bisa ada cara lain kecuali nih ngasih pelicin. Maka itu dimaafkan. Untuk mengambil hak kita, dan kalau kita udah jadi artis, jadilah artis yang benar. Jangan lagi ngasih kesempatan buat orang nyogok-nyogok buat jadi artis. Jadi begitu. Biar dia merubah keadaan. Memperbaiki sistemnya ya. Memperbaiki sistem. Baiklah. Eca mungkin mau bertanya pada Habib. Bib, izin bertanya, kan kalau di dunia entertainment tuh kayak ada kadang gimmick-gimmick yang di-create gitu. Menurut Habib gimana? Settingan gitu ya. Iya, settingan. Settingan. Kalau soal gimmick-gimmick itu bukan tujuannya menipu atau membohongi, tapi sekedar kayak gombalan. Itu bohong yang diperbolehkan. Artinya untuk menghibur orang, membahagiakan hati orang lain, itu adalah ibadah yang termulia. Idhalus surur fi qalbil ikhwan. Sedekah paling besar itu bikin orang bahagia. Nah, ini kan gimmick-gimmick semua. Saya kan juga Habib gimmick. Kalau itu enggak, kalau itu enggak boleh, saya dong yang kena. Ya Mas Eko ada pertanyaan buat Habib, silakan. Bib, enggak, saya masalah ini aja Bib, biar bisa nyambung ke teman-teman. Tadi udah ke TV tuh ya, acara TV. Itu banyak tuh laki-laki keren-keren begini terus tiba-tiba gaya-gayanya sosok mau jadi perempuan. Nah, itu gimana tuh, Bib? Nah, lo. Ya, gini. Mohon maaf Bib, biasa mau nanya kayak begitu. Udah ya. Kelingkingnya. Tapi pertanyaannya bagus tuh, Bib. Gimana, Bib, itu, Bib? Saya mau ngelanjutin, tapi kata Nabi Muhammad itu terlaknat. Jadi saya enggak. Jadi itu disebutnya tasyabuh, menyerupai. Menyerupai yang bukan diri kita. Tapi kan Bib, mohon maaf Bib, itu cuma bercanda aja Bib, dan ntar balik lagi gitu. Nah itu, Bermain maksud saya, karakter gitu. Kadang, karena bercandaan itu di media yang besar, nah dikhawatirkan itu akan membentuk orang-orang menjadi pribadi yang seperti itu. Jelas kata Nabi Muhammad, itu gak boleh seorang laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Kan tugas kita itu dikasih nikmat, disyukuri. Dengan apa? Aktualisasikan. Sebaik-baiknya kamu cosplay jadi orang lain, lebih baik kamu jadi diri sendiri. Tapi gini, Bib, kalau misalnya kayak saya ini kan karakternya kan sosok urakan, sosok bandel. Tapi sebetulnya kan saya nggak kayak gitu, Bib. Emang iya? Itu hanya karakter saja. Ya, Tora tahu banget saya kan? Tahu. Gimana hasilnya saya, Tora? Terus pokoknya. Jegel mungkin tahu saya sebenarnya seperti apa. Saya tahu banget, Pak Desta itu kan cuman casing aja urakan.
Aslinya? Dalamnya enggak? Aslinya, lebih berantakan. Brigade, bantu saya. Siap yang mulia. Yang mulia tuh kalau kita lihat ya di kamera gitu memang dia tuh orang yang Sembrono. sembrono gitu, Berantakan. kayaknya rebel gitu. Tapi kalau dia udah keluar negeri ampun-ampunan dia nih. Baik. Bandel bener dia. Inggar mau bertanya. Jangan gitu sama yang mulia. Jangan. Yang mulia Desta itu kayaknya aja playboy, suka main perempuan. Aslinya? Aslinya. Bang, Aslinya. Makanya sekarang tuh sampai itu menurut beberapa ulama itu nggak apa-apa memperlihatkan kebaikan kita asalkan nggak ria. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang bang seperti dia. Agar orang yang mempromosikan keburukan itu diimbangi sama orang yang mempromosikan kebaikan. Makanya saya temenin dia. Agar orang tuh punya tahu. Supaya Habib ada mempengaruhi saya, dan saya juga mempengaruhi Habib. gitu konsepnya. Oh, biar Peran. Habib aja ke saya. Oke ya. Baiklah, jadi gimana ini? Aduh, saya makin pusing aja nih ya. Tapi, Bib, saya mau nanya juga nih sebenarnya. Kadang-kadang kan di dunia ini tidak boleh ada yang namanya bertengkar. Tapi di main hakim sendiri, penuntut dan pembela selalu saja bertengkar, berdebat. Apakah itu dosanya bisa ditanggung sama yang mulia, Bib? Karena mengadu domba. Adu domba. Kenapa gua? Kan kamu pimpinannya. Iya. Kan saya sudah bilang, ngapain manggil dia yang mulia? Bib, sama satu lagi nih Bib. Kan kita tuh di apa namanya, ada yang bilang bahwa ibu tuh sangat dimuliakan. Ya. Ya kan, sampai Rasulullah bilang ibu baru ayah gitu. Tapi apa hukumnya jika seorang ibu didandani pakai peci tinggi kayak gitu? Hukumnya untuk tim kreatif ini yang mulia apa namanya Bib? Dipakai seperti itu. Mereka pegel lehernya. Buat tim kreatif. Bayangkan kalau itu adalah ibu Anda. Anda pakai otak dong. Nyari duit, seharusnya tidak segininya. Habib, ini mereka di rumah pun sehari-hari begini. Justru awalnya dilarang sebenarnya Bib. Mungkin ini akan jadi tren pakaian lebaran. Nah makanya. Baiklah kalau gitu Habib, terima kasih Habib bisa bergabung bersama ada Bang Kolan. Di juri, meja juri. Boleh. Nggak di sini aja nggak apa-apa, bersama Cegel aja. Oh, Iya, Cegel. sini boleh. Wah, Habib kok. Ya, ternyata duduk di kursi enak ya. Skor saya cabut, kita lanjutkan persidangan. Baiklah, terdakwa, kamu mencuri hewan Enggak kurban. ada, bukan. Bukan Habib. Oh, ini Habib yang tadi ya? Iya, Maaf, benar. sorry. Maaf, Bib. Maaf. Iya. Lagian Kaget. Mencuri hewan kurban. Yang udah disembelih lah. Yang sudah disembelih. Silakan ada bukti kelanjutan. Siap. Permisi. oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki satu orang saksi yang mungkin bisa memberatkan antum, Mas Eko. Boleh security dipanggil saksi ahlinya. Oke, saksi sini Pak. Benar? Benar. Duduk sini. Baiklah, apakah Mas Eko bisa mengenali siapa sosok di balik jubah ini? Saya Tidak mengenali? tidak mengenal karena pakai topeng. Baiklah, saya akan Tapi coba dia pakai bertanya. baju kan? Pakai dong. Suara akan disamarkan. Baiklah. Apakah Anda kenal betul dengan Eko Patrio? Kenal banget. Maaf. Mungkin saksi saya masuk angin ya. Tadi saya nggak tahu kenapa, mungkin cuaca kali, cuaca. Apakah benar Anda adalah korban dari penipuan manajemen artis yang dilakukan oleh Eko Patrio? Betul. Upin-ipin berarti ini. Silakan Mau Mas Eko. bertanya mungkin. Siapakah dia? Mbak tahu dari mana kehidupan saya? Yang tahu kehidupan saya itu keluarga saya sendiri. Karena kamu banyak janji sama aku. Oke. Langsung nggak ngomong gitu ya perasaannya. Jelas korban. Mau Ini sebut korban nama? karena Mas Siapa Eko banyak tebak? sekali janji. Oh, aku udah enak banget sama si Eko itu katanya. Nggak ada ngomong gitu kayaknya. Gak apa tambahin nih. Ngomong gitu. Itu bikin-bikin sendiri. Baiklah,
kita akan segera mengetahui siapakah sosok di balik Siapa jubah ya? ini. Sorry, Oh, Pak. Orang kantor bukan nih? Bukan. Siapa? Dia adalah istri Habib Jafar. Istri Habib jangankan istri Habib, istri orang juga jangan dipegang-pegang. Gak dipegang, saya kan hanya naruh. Pantas Anda bercerai ya. Kesempatan. Lagi kalau istri Habib kenapa janjinya sama Mas Eko? Baiklah, kita akan putar mengetahui siapakah sosok di balik jubah ini. Iya. 1, 2, 3. Jadi dia adalah korban dari janji-janji Mas Eko. Aduh ya Allah. Korban banget, sampai 3 anak saya. Enggak, karena sebentar, mohon maaf ya. Mohon maaf. Lu janjinya mau buka puasa, kenapa kemari? Ya gimana ya buat kasih surprise ya ini. Luar biasa, kita sudah kedatangan Ulfa Duyanti. Oki Lukman. Baiklah, Ini bukan Ulfa Duyanti, saya tahu banget. Tapi Neneng Anjarwati. Yang tiga itu apa? Nikah 3 kali. Astagfirullahaladzim. anak 3 Bib. Oh, gitu. Sabar. Sabar Mas Eko. baiklah Fiona. Nama Fiona ya. Apa benar saudari Fiona pernah jadi korban penipuan Eko? Ketipu banget saya. Nah, Ketipu banget baik dari fisiknya maupun dari kerjaannya. Maksudnya Dulu gimana tuh? saya lihat kayak Ari Wibowo. Sekarang kayak Ari-Ari. Iya, bener. Makin kesini jadi kayak hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Iya. Tapi Anda benar jadi diajak syuting kan? Terus di mana letak penipuannya? Ya dia tipu. Janjinya ngajak syuting, katanya ngajak kawin. Dia tipu. Itu kan plus ya. Tapi benar, ini jujur, saya mau jujur. Dulu tuh dia emang bintang tamu ngelaba yang tadi nyanyiin. Dia bintang tamu ngelaba, benar. Terusnya Tertarik? enggak. Enggak, dia ngundang dulu, telepon-telepon gitu, suruh asistennya. Gimana Mas Eko? Abis dari situ ditipu deh, PDKT, telepon-telepon, nganterin pulang gitu. Ketipu banget saya tuh. Bukan ketipu, emang lu nggak punya mobil. Baiklah, Habib menurut Anda gimana ini? Ya gimana sih menurut saya. Menurut saya kalau Anda pengen segera punya ibu bagi anak-anak Anda, berarti Anda undang orang. Enggak, Anda arahnya kemana sih? Itu kan ketemunya di lokasi syuting. Berarti Oh, Anda menjanjikan. iya, janjikan. Tapi nggak apa-apa itu Bib ya, di lokasi syuting kita bertemu dengan seseorang. Apalagi masih selajang dan bujang ya. Betul. Iya. Nah, kalau Masih di lajang. lokasi ketemu tapi udah ada pasangan gimana tuh? Nah, siapa yang udah pernah ada punya pasangan? Waktu Mbak Fiona ada pasangan? Enggak ada. Mas Eko? Saya ada. Nah, ini gimana? Jadi benar, saya waktu itu udah punya pasangan, tapi melihat dia orangnya baik, dekat sama ibunya gitu ya. Dan udah gitu perhatian dan segalanya lebih. Dan, kenapa enggak? Iya, Saya deketin sama dia. So sweet. Saya tuh kelihatannya kayak dukun gitu loh. Bisa melihat masa depan Idih. saya. Dan masa depan saya ya Masa depan saya jadi suram banget ya.